Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Atallah dari TROA dengan NIM 3 digit terakhir yaitu 011. Di sini saya akan membahas mengenai dasar simulasi dan sistem kontrol teknik menggunakan Simulink. Oke, langsung saja. Dasar Simulink dalam MATLAB. Apa itu MATLAB? MATLAB, singkatan dari Matrix Laboratory, adalah sebuah bahasa pemrograman tingkat tinggi dan lingkungan komputasi interaktif yang dikembangkan oleh MathWorks. MATLAB sangat populer di kalangan insinyur dan ilmuwan karena kemampuannya yang luar biasa dalam komputasi numerik, analisis data, visualisasi, dan pengembangan algoritma. Keunggulan utamanya adalah kemudahan dalam mengolah matriks dan data dalam bentuk array. Nah, dalam MATLAB sendiri itu ada Simulink. Apa itu Simulink? Simulink adalah sebuah lingkungan grafis yang terintegrasi langsung di dalam MATLAB. Dengan Simulink, kita bisa membuat model, melakukan simulasi, dan menganalisis sistem dinamis menggunakan diagram blok. Jadi, simulasinya berupa diagram blok yang disusun dan disambungkan sesuai dengan fungsi-fungsi yang diinginkan. Ini sangat memudahkan kita untuk memvisualisasikan sistem yang kompleks tanpa harus menulis kode baris per baris. Simulink ini kurang lebih merupakan simulator pemrograman yang mana kita hanya perlu menggunakan diagram blok tanpa harus menulis kode atau fungsi baris per baris. Seperti itu. Kemudian, konsep modeling dan simulasi. Modeling atau pemodelan adalah proses membuat representasi atau matematis atau virtual dari sebuah sistem di dunia nyata. Contohnya membuat model matematis dari sistem suspensi mobil. Kurang lebih ya kayak kita membuat versi 3D-nya, bukan versi 3D-nya sih. Versi simulasinya atau versi prototipe tapi dalam bentuk virtual untuk menganalisa model matematis yang ingin dibuat. Karena jika kita langsung melakukan percobaan tanpa melakukan modeling, itu akan sangat memakan biaya. Jadi, modeling atau pemodelan itu sebuah cara untuk memangkas atau mengefisiensikan biaya terhadap sebuah proses atau model matematis yang ingin dibuat. Kemudian, simulasi. Simulasi adalah proses menjalankan model tersebut seiring berjalannya waktu untuk mengamati dan menganalisis perilakunya. Jadi, selain menjalankan model tersebut tuh juga diamati dan menganalisis perilakunya seperti dalam rentang waktu sekian atau frekuensi sekian, proses tersebut atau model tersebut akan seperti apa. Dengan simulasi, kita bisa menguji berbagai skenario, misalnya apa yang terjadi jika suspensi melewati jalan berlubang tanpa harus membuat prototipe fisik yang mahal dan memakan waktu. Nah, jadi fungsi dari modeling dan simulasi ini adalah sebuah analisis terhadap model matematis atau sebuah prototipe yang ingin kita buat. Jadi, dengan adanya simulasi atau modeling ini, kita bisa menentukan ke arah mana sebuah prototipe atau model yang kita inginkan. Oke, langsung saja. Next slide. Nah, dasar sistem dinamis. Dalam menggunakan MATLAB diperlukan yang namanya transformasi Laplace dan fungsi alih atau transfer function untuk menganalisa dari sistem dinamis atau hasil pengamatan dari model yang kita buat. Kita sering menggunakan alat matematika yang kuat. Kemudian yang pertama tuh ada transformasi Laplace.
Laplace transform adalah metode untuk mengubah persamaan diferensial yang rumit dalam domain waktu menjadi persamaan aljabar yang lebih sederhana dalam domain frekuensi S. Sebagai contoh, kita ingin mengamati sebuah perubahan output terhadap input selama 2 detik atau 5 detik. Itu kan dalam rentang waktu segitu terdapat 5 perbedaan jika dihitungnya per detik. Tapi jika dengan domain frekuensi itu akan membuat analisis dari rentang waktu tersebut menjadi jauh lebih mudah. Kemudian yang kedua itu ada fungsi alih. Fungsi alih atau transfer function adalah inti dari pemodelan sistem kontrol. Fungsi alih yang biasanya dinotasikan sebagai GS adalah perbandingan antara output sistem terhadap inputnya dalam domain Laplace. Nah, jika sebelumnya transformasi Laplace itu adalah sebuah persamaan diferensial dalam domain waktu, dan saat ditransformasi ke Laplace domain waktu tersebut menjadi domain frekuensi, fungsi alih ini adalah inti dari pemodelan sistemnya. Jadi adalah inputnya akan berupa domain Laplace, karena transform Laplace ini hanya membantu atau mentransformasikan domain waktu yang tadinya sangat rumit menjadi transformasi Laplace. Dan transformasi Laplace ini digunakan dalam fungsi alih, kurang lebih seperti itu. Dan fungsi alih sendiri itu adalah perbandingan output sistem terhadap inputnya dalam domain Laplace dengan asumsi bahwa semua kondisi awal adalah 0. Jadi tidak ada misalnya outputnya dalam kondisi misal udah sekian detik atau sekian hertz, itu tidak bisa. Jadi input dan output dalam kondisi awal atau idle time-nya itu 0. Kemudian fungsi alih ini mempresentasikan karakteristik internal dari sebuah sistem. Nah, yang sekarang tuh ada namanya pemodelan sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik. Ini merupakan prinsip fungsi alih yang sering diterapkan pada berbagai jenis sistem. Yang tadi aku sebutin mekanik, elektrik, dan hidrolik. Sistem mekanik contohnya adalah sistem pegas massa peredam atau mass spring damper dengan menggunakan hukum Newton 2. Kita bisa menurunkan persamaan geraknya dan mengubahnya menjadi fungsi alih. Oke, kemudian yang kedua itu ada sistem elektrik. Contoh paling umum adalah rangkaian RLC, resistor, induktor, kapasitor. Dengan menggunakan hukum Kirchhoff, kita dapat menemukan hubungan antara tegangan, input, dan output, lalu menentukan fungsi alihnya. Yang ketiga itu ada sistem hidrolik, seperti sistem level air dalam sebuah tangki. Laju aliran masuk dan keluar dapat dimodelkan untuk mendapatkan fungsi alih yang menggambarkan ketinggian air sebagai outputnya. Jadi kurang lebih fungsi alih merupakan sebuah pemodelan atau sebuah sistem pemodelan persamaan yang mana mencari hubungan antara input dan output, seperti itu. Kemudian pengenalan sistem kontrol dengan diagram blok. Dalam MATLAB ini, atau lebih tepatnya Simulink, dalam pemodelannya kita menggunakan diagram blok. Sistem kontrol ini bertujuan untuk mengatur output sebuah sistem agar sesuai dengan nilai yang kita inginkan, set point. Diagram blok adalah cara standar untuk menggambarkannya. Sebuah sistem kontrol loop tertutup atau feedback dasar itu biasanya terdiri dari input atau set point-nya. Dan nilai set point atau input itu merupakan nilai acuan yang kita inginkan. Kemudian dalam sistem kontrol diagram blok juga ada namanya controller yang mana itu merupakan otak dari sistem. Ia membandingkan set point dengan hasil pengukuran dan memutuskan tindakan koreksi. Kemudian di dalamnya juga ada plan atau proses yang mana setelah kita memasukkan set point, proses inilah yang ingin kita kontrol atau yang kita ingin manipulate.
misalnya motor, pemanas, dan lain-lain. Dan kemudian ini yang terakhir, bukan yang terakhir, tapi hampir terakhir, yaitu output, yaitu respon aktual dari sistem. Nah, jika sebuah sistem kontrolnya itu tertutup atau feedback controller, biasanya dia outputnya yang dikeluarkan itu menjadi sebuah feedbacknya, sebuah respon aktual dari sistem, atau ya lebih tepatnya hasil dari prosesnya. Itu yang akan dikoreksi di controller. Kemudian nih, yang terakhir itu ada sensor, mengukur output dan mengirimkan nilainya kembali untuk dibandingkan dengan set point. Nah, dalam mengukur outputnya itu menggunakan sensor yang mana akan balik lagi ke controller. Kemudian controller akan membandingkannya dengan set point yang diinginkan, kemudian melakukan koreksi. Kemudian, nah ini merupakan dasar-dasar library dalam Simulink. Yang pertama itu ada source block atau blok sumber. Blok ini adalah generator sinyal atau input untuk sistem kita. Kurang lebih ya inputnya yang ingin kita inginkan. Di dalam blok ini terdapat yang namanya step, yang mana dia fungsinya memberikan sinyal loncatan dari satu nilai ke nilai lain pada waktu tertentu, berguna untuk menguji respons sistem. Yang kedua ada sine wave, menghasilkan sinyal sinusoidal. Yang ketiga itu ada konstan, menghasilkan nilai konstan. Kurang lebih ya source block itu sebuah inputannya nanti dalam pemodelan. Kemudian yang kedua itu ada sync block atau blok tujuan. Blok ini digunakan untuk menampilkan atau menyimpan hasil simulasi. Komponennya ada scope, blok paling penting ya, yang bakal sering digunakan. Fungsinya seperti osiloskop virtual untuk menampilkan grafik sinyal terhadap waktu. Kemudian kedua itu ada display, menampilkan nilai numerik dari sinyal pada saat simulasi berakhir. Jadi selain kita bisa mengamati grafik sinyal ya terhadap waktu, di sini juga bisa menampilkan nilai numeriknya dari sinyal pada saat simulasi. Kemudian ada math library, itu berisi blok-blok untuk operasi matematika. Kurang lebih ada add atau subtract untuk menjumlahkan atau mengurangi, gain untuk mengalihkan, divide, atau ada lain-lain ya, blok-blok untuk operasi matematika seperti eksponen, akar, sum, dan lainnya. Kemudian dasar Simulink nih ya, yang ke slide keduanya itu ada matrix and user defined function. Matrix kurang lebih untuk operasi-operasi matematis matrix, itu bisa kalian atur, entah itu mau 2x2 atau 3x3, itu bisa banget di MATLAB-nya, di matrix namanya kalau dalam library Simulink. Kemudian ada MATLAB function block, memungkinkan kita menulis kode script MATLAB tersendiri di dalam blok Simulink. Nah, ini yang aku maksud function block. Jadi kita bisa menulis kode script sendiri. Misalnya yang tadi aku bilang ingin matrix 2x2 atau 3x3, itu bisa banget di function block. Kemudian ada lookup tables, berguna untuk memodelkan sistem non-linear, di mana output adalah fungsi dari input berdasarkan data table yang kita definisikan. Jadi kurang lebih dia ada pembandingan ya dari sistem yang tidak linear atau interpolasi lebih tepatnya, membandingkan dua data menjadi perbandingan interpolasi. Kemudian ada subsystem, memungkinkan kita untuk mengelompokkan beberapa blok menjadi satu blok tunggal. Ini sangat membantu untuk merapikan model yang kompleks dan membuatnya lebih mudah dibaca. Nah, kemudian ada MUX, DeMUX, dan bus creator. MUX atau multiplexer menggabungkan beberapa sinyal individu menjadi satu sinyal vektor. DeMUX memisahkan sinyal vektor kembali menjadi sinyal-sinyal individu. Jadi ya kebalikan ya. Biasanya buat MUX itu dia mengkalikan, kalau DeMUX membagi. Kemudian ada bus creator atau selector, mirip MUX or DeMUX, tetapi
untuk sinyal bus yang lebih terstruktur, di mana setiap sinyal di dalamnya bisa memiliki nama. Jadi nggak hanya memasukkan input lalu mengalihkan tidak hanya memberikan beberapa input lalu mengalihkan atau membaginya, tapi bus creator ini bisa menamai atau menandai setiap input atau masukannya, sehingga dalam sync-nya atau nanti didisplaykan atau di scope itu lebih terarah. Kemudian ada selectors atau switch. Selectors untuk memilih elemen tertentu dari sebuah vektor atau matrix. Kemudian ada switch berbentuk seperti saklar, akan meluruskan sinyal dari input pertama atau kedua berdasarkan kondisi pada input kontrol. Switch itu jadi seperti saklar, dia akan meluruskan sinyal dari input tapi berdasarkan kondisi pada input kontrol. Jadi misalnya yang boleh lewat tuh 1, 2, jadi cuma 1, 2 doang yang boleh lewat, terus itu tidak boleh. Jadi itu bisa kita kontrol pada bloknya. Kemudian using M-Files, kita dapat mengintegrasikan script MATLAB, M-File dengan Simulink. Misalnya kita bisa mendefinisikan sebuah parameter sistem seperti nilai R, A, C di dalam M-File, lalu menjalankan sebelumnya simulasi. Ini membuat model kita lebih rapi. Ini kurang lebih sebuah fitur yang misalnya kita udah bikin file RLC dalam satu file yang namanya M-File, kita bisa mengintegrasikan setiap parameter sistem yang kita buat sebelumnya. Dan yang terakhir ini ada logic operation atau operasi logika. Ini kurang lebih discrete ya, digital seperti AND, OR, NOT, berguna dalam sistem kontrol digital dan logika. Oke, langsung aja kita simulasikan saja. Aku mau nyontohin yang source mungkin ya. Kita buka, ini kita udah buka MATLAB ke Simulink ya. Nih Simulink, terus kita open library browser. Nih aku mau yang source dulu deh. Contoh, aku mau ngeliat sine wave tadi kan, itu sebuah inputan gelombang sinusoidal. Ini lama, kita tunggu sebentar. Oke, sudah. Kemudian aku mau sync itu tadi kan untuk mendisplaykan atau apa tadi, kita lihat dulu, kita baca. Nih sync tadi menampilkan ya, mendisplay. Kita coba pakai scope karena ini sinyal sinusoidal kan. Scope itu tadi yang aku bilang sebuah osiloskop. Di sine wave itu kita bisa atur ya. Ini ada amplitudenya, tegangannya, ini frekuensinya, terus fasenya, sample time. Coba ini frekuensi, kita coba 50. Sample time kita coba 5. Amplitude biarin aja. Ini ada output sine wave. Jadi dia tuh ada rumusnya ya, kalau misalnya di simbol ini amplitudo dikali sin frekuensi kali T plus pas ditambah biasnya. Ini tadi pas, terus frekuensi dikali, jadi amplitudo dikali sin ya. Sin itu frekuensi dikali waktu dikali fase. Coba aku mau nyoba ini 2 deh, biasnya ya 0 aja. Oke, kita coba, terus kita run. Oke, kita lihat. Kita tunggu ya, ini soalnya
lumayan nge-lag. Nah nih, tapi ini bentuknya bukan sinusoidal ya, ini bentuknya diskrit. Tadi kan karena mungkin ada fasenya, coba kalau kita buat ini menjadi default aja. Ini tadi 1, ini 0, ini tadi taruhan dulu. Oke. Nah ini sinusoidal, bisa kita lihat ya. Ini ada kotak ini melambangkan buat nyari satu gelombang ini berapa tegangannya. Oke, tertutup. Kemudian aku mau nyobain yang mungkin display ya. Tadi scope kita udah coba, sekarang coba display. Ada di sini aja. Oke, coba kita run. Nah ini muncul displaynya. Ini dalam format matematis. Nah ini bisa kita lihat short long, ini ada heksagonal, biner, desimal, oktal. Displaynya bisa kita ubah formatnya. Oke, kemudian kita mau nyoba yang tadi kita udah sync, udah source math library. Nah ini math operation, ini ada divide, pembagian. Coba kita masukin penambahan dulu ya. Mana penambahan? Ini aja nih, gain. Nah tadi kan ini gain ini fungsinya tuh kurang lebih menguatkan ya, kayak pengkalian tapi cuman satu input ya. Kita coba scope lagi. Nah copy, kita bawa sini, kita sambungkan. Misal ini sinyalnya tuh pengen dikuatin sampai 3 kali. Kita run. Nah coba kalau yang ini kan peaknya itu cuma sampai 1 kan, ke bawah 1. Tapi kalau misalnya di sini tadi kan aku masukin ini 3, jadi sinyalnya tuh naik, menguat 3 kali lipat. Nih. Kemudian apalagi ini ada math function ya, eksponen. Ini bisa kita dalam satu eksponen ini bisa log, bisa banyak lah itu ya. Oke kita coba, tapi kita perlu source-nya kita pakai yang konstan. Terus untuk ini kita pakai display aja, sync-nya. Kita copy lalu paste. Nah ini bisa kita ini auto ya. Coba kita masukin eksponen dari 0 ya. Nah 1, karena apa? Yang aku masukin inputnya itu 0 kan, pangkat 0 itu kan 1 ya. Kalau misalnya 10 pangkat 0 ya 1, ini kurang lebih kayak pangkat ya. Kemudian apa lagi? Ini ada sum, rata-rata,
ada divide, pembagian, add, penjumlahan. Tapi ini setahu aku ini bisa diubah. Nah, ini bisa kita ubah-ubah. Misal ini signalnya bisa kita outputnya bisa kita tambahin kayaknya. Coba 3 1 2 3. Oke, nggak bisa ternyata. Oke, langsung aja deh, copy aja, paste. Nah, kita coba ke sini. Ini juga untuk outputnya kita displaykan saja kalau kita pengen lihat visualnya. Misal aku mau ini tuh 5 ditambah 7, hasilnya berapa? 12. Dan seperti itu ya, math operation ini ada just, ada pembagian, ada dot, ada matrix, ada produk, ada chain wave juga, seperti itu. Kemudian tuh kita mau nyoba yang matrix ya. Coba kita cari matrix di mana. Matrix tadi di sini. Nah, nih array matrix multiply. Coba deh, kita coba yang ini. Subsystem ya tadi. Ini array subsystem. Salah, kita masukin 2, keluarannya 5. Dalam harus 1 ini. Coba kita run. Ya, intinya seperti itulah. Ini ada subsystem tadi, fungsinya buat memungkinkan kita untuk mengelompokkan beberapa blok. Oh, tadi kan aku cuman bloknya cuman belum aku masukin ya blok-bloknya. Nah, ini inputnya banyak kan, outputnya banyak tuh, jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian lookup tables, tapi tadi matrix belum kita coba ya. Nah, ini nih. Sebenarnya matrix bisa di konstan juga. Misal nggak salah gini tadi caranya tuh 1 2 3. Ini bisa kita expand. Nah, seperti ini ya. Ini kan masih 1 kali 1, misalnya kali 2. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa mengkalikan matriksnya pakai mathematics atau tambah aja lah. BNT matrix square, ini banyak. Coba kita mau pakai yang nambahin ini ya, penambahan matrix. Ini juga kita copy.
taruh situ. Ini kita buat 4 5 6 6 7 3 78. Kita klik oke. Terus kita sambungkan ke sini. Kemudian displaynya kita copy, kita paste. Ini kita tuh cuma coba-coba aja ya. Kalau arahnya kena. Ini kita buat dulu. Nah, hasilnya bisa kita lihat sesuai ya berarti ya. Nah, ini perhitungan matrix. Kemudian lookup tables. Di mana dia? Kita ketik aja, ini ada shortcutnya, kita klik kiri 2 kali, lookup. Bukan yang ini. Angkanya di matrix. Nah, intinya seperti itu. Kita coba yang ini aja deh tadi. Kita nyoba yang max, di max. Aku lupa ada di mana dia. Nah, ini bass. Nah, max. Kita coba. Sinyal kali ya, kita mau nyoba sinyal kali ya. Ini yang ini copy. Nah, tapi kita gain. Jadi ada 2 inputan, yang biasa sama yang udah di gain. Nah, kita makainya oscilloscope aja. Nah, kita run. Nah, ini ada, kita bisa kurang lebih kayak menyambungkan ya. Ini yang dikali 3, ini yang biasa. Kemudian kalau kita ganti di max, di max itu dibagi ya. Ini kan menyatukan 2 inputan menjadi 1, seperti namanya. Ini menggabungkan beberapa sinyal menjadi 1 sinyal. Memisahkan sinyal vektor kembali menjadi sinyal individu. Coba kalau misalnya ini kan tadi sinyalnya ada 2 ya. Coba kalau kita gini, kita scope-nya berarti kita butuh 2. Paste, langsung aja. Oke, taran. Yang pertama kan ini jadi 1 kan, kalau yang ini dipisah. Ini yang 1, ini yang 3, penguatan gain 3. Kemudian apa lagi? Habis max bass creator. Ya kurang lebih bass creator tuh mirip
bug di max, cuman lebih terstruktur. Nah ini nah ini ya, jadi ya sama aja sih. Kita coba yang acak-acakan banget, tapi ya apa nggak nyambung ini. Oke, Mega copy, hasilnya bakal gimana. Aku juga penasaran sih. Sama aja karena emang fungsinya sama kurang lebih. Kemudian selector switch. Nah, untuk selector switch ini gimana ya, kita ketik aja di library switch. Ya bisa kita atur ya, threshold. Nah ini ada tandanya, kalau misalnya kasih logika 1, logika 0. Kalau aku mau nyoba sih ini gimana, kita coba aja yuk. Sinyal kali ya, copy, berarti sinyalnya kita kasih penguat beda-beda kali. Copy, dan yang sini kita jauhin dikit biar enak. Oke, ini 2, ini 1. Cobain ini masuk sini. Ini kita pakai scope lagi, kita run, kita lihat hasilnya gimana. Wah, seperti ini. Aku nggak tahu ini maksudnya apa, tapi ini kan 1 nih yang gain pertama, terus pas turun ya gainnya tuh 3. Oh, nah yang ini nih yang kedua nih, ini nggak masuk ya, stop ya dia. Yang muncul cuma yang ini, gain penguatannya di pas dia naik, terus turunnya 3 kali naik, dan seterusnya. Coba kali ini kita kasih yang 1, taran masih lagi apa? Oh, ini jadi apa ini? Kayak kepala Batman ya. Nah, tapi dia ke bawahnya 3. Yang 2-nya berarti yang ini nih. Yang 2 tapi cuma setengah doang, terus langsung turun ke yang 1. Coba kalau 3-nya kita blok. Oh, ini lebih normal ya. Aku nggak tahu ini maksudnya apa, kalian bisa pelajarin lagi. Oke, mungkin cukup seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.